Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pendengar dan pemirsa setia Bidik Bincang Pendidikan Kalimantan Selatan. Kita kembali berjumpa pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang bersama para pengambil kebijakan, para tokoh-tokoh pendidikan yang akan kami hadirkan beberapa menit ke depan tentunya untuk sahabat-sahabat BTIKP Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di bidik kali ini kita akan berbincang terkait bagaimana kebijakan-kebijakan TIK pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar bersama narasumber yang telah hadir di studio kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Bapak Salahuddin Yusuf SH. Beliau adalah Kabid atau Kepala Bidang Bina SD, dan juga Bapak Haji Muhammad Syuriansah MPD, Kasih Kurikulum dan Penilaian SD pada Bina SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Langsung kita sapa beliau berdua. Selamat pagi, selamat jumpa Bapak berdua, 2S, Pak Salahuddin dan Pak Suryansah. Terima kasih hadir Pak ya. Kabar baik Pak. Baik, alhamdulillah. Hadir jauh-jauh dari Martapura. Betul. Bersedia memenuhi undangan kami Pak ya. Gitu. Dan tentu banyak hal yang kita diskusikan walaupun waktu kita terbatas Pak. Ya, siap, Waktu kita terbatas, dan nanti kita akan menggali lebih banyak seperti apa sih kebijakan TIK yang dikembangkan di Kabupaten Banjar, tentu melalui Dinas Pendidikan Pak ya. Betul. Terutama dalam hal, apalagi nih ada kaitannya juga mungkin dengan implementasi kurikulum merdeka dan sebagainya. Tapi sebagai pengantar awal mungkin bisa diceritakan dulu background nih Pak. Background dari Bapak berdua ini hadir di tempat kita dari Pak Kabid terlebih dahulu, Pak Salahuddin. Salahuddin Yusuf Pak ya. Iya. Ini seperti ini kayak nama artis Pak. Ini Dede Yusuf Pak. Ada kerabat mungkin Pak ya. Kerabat jauh. Iya, kerabat Nabi Adam. Pak Salahuddin Yusuf Pak ya. Iya. Ya, saat ini menjabat sebagai Kabid SD bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. ini cukup lama Pak ya di Ya, hampir 5 tahun lebih lah sudah alhamdulillah. Jadi bidang SD ini artinya menangani atau tusinya adalah terkait dengan pembinaan sekolah dasar. Betul. Iya. Gitu Pak ya. Jadi ada tiga tupoksi kita. Yang pertama penilaian dan kurikulum, yang kedua pendidik dan tenaga pendidikan, yang ketiga itu masalah lomba-lomba serta pengembangan karakter. Jadi ada tiga kasih di Kalau dulu sebutnya mungkin peserta didik Pak ya. serta didik benar sekali. Kepesertaan dulu Pak ya namanya. Nah, iya. Ada 3 Pak ya yang dibawahi oleh bidang SD, dan Pak Muhammad Suryansah Kasih Kurikulum dan Penilaian ini masuk tadi dalam Bina SD Pak ya. Ya, SD betul. Tapi kabarnya tadi saya dengar bocorannya kepala sekolah berprestasi. Ya, alhamdulillah ya. Ya luar biasa. Bentuk Ini. reward ya, penghargaan dari Dinas Pendidikan sehingga kita diberi amanah untuk bergabung di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Sudah lumayan lama sebetulnya. Kepala sekolah prestasi tahun 2009. Dan alhamdulillah ditakdirkan di tahun 2001 akhir kita bersama Bapak di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan kehadiran kita ada sedikit mewarnai Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Jadi tahun 2009 kepala sekolah berprestasi Prestasi itu nasional. di tingkat nasional Pak ya. Iya. Di provinsi juara 1 jadi dibawa ke tingkat nasional di tahun 2009. Terakhir mengajar kepala sekolah di Kepala sekolah SDN Cabi terakhir. SDN Cabe itu kalau Simpanan dari dari Martapura itu 26 kilo. 26 km Kita sekitar persis di kilometer 26. sekitar 30 menitan mungkin Pak ya. 30 menit betul. Kalau mulus jalannya. Kalau mulus jalannya. Karena jalan hulu sungai kan banyak mobil-mobil besar. Ya, dan ini Pak ya jalurnya juga cuma satu dulu Pak ya. Ya, Tapi alhamdulillah sudah bergabung di Dinas Pendidikan untuk lebih ini ya, lebih masif lagi berkarya membantu lagi. Dinas Pendidikan terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar. Baik, kita bicara tentang bagaimana kemudian di Kabupaten Banjar terutama terkait kebijakan mengoptimalkan teknologi informasi komunikasi di bidang pendidikan di Kabupaten Banjar. Nah, langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini mungkin dari Pak Kabid terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Suryansah. Ini seperti apa Pak Kabid? Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi memang dari Kabupaten Banjar ini kita berpijak pada panduan dari yang diberikan oleh pihak kementerian. Jadi dari kementerian ini sekarang ini lagi ramai-ramainya penggalakan episode
Merdeka Belajar. Jadi sudah ada 23 episode terkait sekolah penggerak, kemudian juga ada guru penggerak, kemudian juga ada asesmen nasional yang sekarang lagi rame-rame ini lagi kurikulum merdeka. Juga rapot pendidikan juga terkait dengan perencanaan berbasis data itu yang PBD. Yang kita ingin pembenahan di tiap sekolah agar ada perbaikan di tiap tahun. Jadi ini yang menjadi tujuan utama kita. Di samping juga kurikulum merdeka juga kita supaya semuanya mengikuti dan menggunakan kurikulum merdeka ini yang target kita. Karena arahan dari pusat itu kalau bisa semuanya kurikulum merdeka. Nah, untuk 2024 memang kita harus sudah diwajibkan. Namun sekarang ini permasalahannya itu banyak masih sekolah-sekolah yang takut-takut gitu. Artinya mereka ini merasa tidak mampu dan merasa tidak siap, baik itu guru-gurunya maupun kepala sekolahnya. Ini yang merupakan tantangan bagi kita. Sementara waktunya cuma ada beberapa hari lagi. Nah, tanggal 14 April kita harus sudah habis waktunya. Jadi mungkin nanti tinggal kami ngejar berapa lagi yang sekitar 100-an lagi yang harus kami kejar ini. Karena ini semuanya nanti akan dilombakan juga se Kalimantan Selatan. Jadi yang terbaik mungkin nanti akan mendapat penghargaan dari kementerian, dari Ki Hajar Dewantara namanya. Ini itu target kita yang pertama. Di samping juga PMM juga kita kejar juga. Karena guru-guru ini sudah mempunyai kurikulum merdeka tapi mereka enggan untuk platform mereka mengajar PM itu platform mereka mengajar. Karena di sana terbaca oleh kementerian kalau PMM ini tidak terbuka maka dianggap tidak melaksanakan, sehingga warnanya masih oranye atau merah. Kalau sudah membuka, guru-gurunya membuka, warnanya nanti akan berubah jadi hijau. Itu nanti dilombakan juga se-Indonesia itu akan mendapat penghargaan. Mungkin nanti akan ditambah. Ya, artinya itu ada raportnya gitu Pak ya. Artinya konsen dari Kabupaten Banjar saat ini bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan kementerian itu dijabarkan kembali dalam kebijakan-kebijakan pendidikan di Kabupaten Banjar. Tadi ada Merdeka Belajar, guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian ada rapor pendidikan, PBD, rencana berbasis data, termasuk di dalamnya platform Merdeka Mengajar, dan hampir kesemuanya itu basicnya adalah teknologi. Betul. Gitu Pak ya. Mungkin betul, Pak Suryansa bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah, kita alhamdulillah Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar memang komitmen betul apa yang menjadi program nasional, dan kami sebagai pelaku eksekusi alhamdulillah bekerja maksimal. Jadi dari capaian EKM kita alhamdulillah hari ini masih bisa bertahan di puncak terbanyak se-Kalimantan Selatan. Terkait kebijakan tentang teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan kemarin kita ada peristiwa COVID juga, dan program ini terus berlanjut ya. Kami sering menyebut dengan istilah inovasi. Jadi inovasi pembelajaran ada Sultan ya, dan literasi, kemudian juga kita program ada Wajar, jadi wadah belajar. Ini juga kegiatannya sama, jadi kegiatan melalui radio. Suara Bukan wajib belajar Pak ya, wadah belajar ya. Jadi Wajar itu wadah belajar. Itu juga melalui siaran radio, radio Suara Banjar, FM 100,4. Dan kami secara bergantian menjenjang SD dan SMP, dan itu sudah terpola dan ada waktunya. Kemudian juga termasuk kegiatan ngudik ngobrol pendidikan. Jadi setiap malam Rabu jam 8 kita sudah mulai oleh kawan-kawan itu sebagai inovasi berbagai isu sentral yang mudik itu dilakukan seperti kayak kita gini iya, atau seperti ini tapi lewat Zoom gitu ya. Zoom. Lewat Zoom. Itu menarik sekali ya. Jadi ditentukan temanya, kemudian kita berkembang semua, dan kita biasa menyiapkan ada beberapa narasumber, dan alhamdulillah itu banyak informasi. Jadi kawan-kawan guru-guru kita siap untuk berubah dengan berbagai informasi. Termasuk juga kami punya program Petah Manis. Petah Manis Ya. Belajar tahfiz, maju mandiri dan agamis. Ini sesuai dengan Serambi Mekahnya Kabupaten Banjar. Sudah di-launching oleh Bapak Petah Bupati Manis Banjar. ya. Petah Manis, belajar tahfiz, Al-Quran, maju mandiri dan agamis. Ya, alhamdulillah. Memang terkenal petah juga sih kalau di Kabupaten Banjar. Iya, karena memang Martapura kan sebagai Serambi Mekah ya. Jadi kita konsen, dan alhamdulillah nih melalui metode Tekror. Jadi kita evaluasi program ini semua jenjang SD dan SMP. Dan alhamdulillah juga di bidang pembinaan
karakter, pembangunan karakter juga ada lomba Islami. Nah, sesuai dengan misi pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Luar biasa Gitu, ya. Bagaimana iya. kemudian salah satunya bagaimana memunculkan kearifan lokal juga tadi Iya, betul. dalam kebijakan-kebijakan dilakukan. Bagaimana Kabupaten Banjar sebagai serambi Mekah yang lebih mengedepankan religiusitas Iya, di religius. sana itu ditumbuhkan. Ada tadi petah manis itu Petah salah manis, satu ya. inovasi yang juga dilakukan, termasuk bagaimana memaksimalkan teknologi informasi komunikasi ini TIK gitu, IT ini. Saya melihat di beranda website Disdik Kabupaten Banjar tadi sudah disebutkan oleh Pak Suryansah, ada Sultan ya, Iya, Suluh Literasi dan Pembelajaran. Ini kan wadah kawan-kawan guru untuk berbagi Berbagi, karya tulis mereka betul. gitu ya. Kemudian ada pelajar manis juga ada Pak ya. Ada pelajar Kan manis. ini ya. PJJ yang berbasis video pembelajaran, Betul, termasuk ya. untuk membantu para guru-guru di sana. Angka kredit saya lihat juga ada Si Pintar. Ada Sistem Si informasi Pintar. pengolahan tercepat angka kredit guru. Iya, Ini tidak betul. susah lagi guru nih datang ke bagian PTK misalnya untuk Iya, benar. Tinggal di-upload, ya, ini dikirim. mungkin Pak Kabit nih, walaupun bidang SD Iya. kan, tapi paling tidak tahu nih kebijakan seperti ini. Kenapa sih ini bisa dilakukan? Apakah karena tadi pandemi tadi akhirnya membuat kita harus bisa beradaptasi dan berinovasi? Bagaimana Pak Kabit? Ya, terkait dengan inovasi memang kami disarankan oleh Ibu Kepala Dinas, kita setiap saat harus berinovasi. Jadi kemarin itu salah satunya Si Pintar itu. Jadi para guru-guru tidak perlu lagi mondar-mandir ke Dinas Pendidikan. Jadi lewat aplikasi saja dengan online bisa untuk naik pangkat dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan inovasi lah bagi kami, dan juga kami di Dinas Pendidikan ini sangat menyarankan sekali juga kepada guru-guru supaya lebih meningkatkan TIK tadi teknologi informasi dan komunikasi. Artinya para guru-guru ini kami suruh untuk selalu belajar lewat PMM. Juga sekarang ini ada namanya komunitas belajar. Jadi di komunitas belajar itulah semua permasalahan-permasalahan, dan di sana sebetulnya guru yang terbaik. Jadi permasalahan-permasalahan di sekolah itu, apa yang ada di sekolah waktu pembelajaran nanti dibawa ke komunitas belajar. Di sana nanti akan dipecahkan. Jadi ada komunitas belajar antar sekolah dan juga komunitas belajar dalam satu sekolah. Jadi juga ada yang ini beda Pak ya? Mohon maaf, beda dengan KKG, MGMP, beda? Atau komunitas ini baru dimunculkan atau seperti apa? Kalau yang komunitasnya ini antar sekolah yang lebih, dan juga yang dalam satu sekolah yang paling didominasikan itu yang paling, karena permasalahan di sekolah itu nanti akan dibawa setiap minggu atau setiap bulan akan dibahas di sana. Jadi temanya itu macam-macam, dan ini merupakan saran dari pihak kementerian supaya tiap sekolah itu ada komunitas belajar. Jadi ini merupakan salah satu program pemerintah juga, di samping juga lewat PMM juga bisa untuk belajar, berkarya, dan juga Berbagi. untuk berbagi juga bisa. Ada komunitasnya juga di PMM itu. Jadi mereka kalau mau belajar mudah sekarang, dimanapun kapanpun asal ada internet aja sudah bisa buka internet dan lain sebagainya. Di sana contoh-contoh yang inspiratif juga ada, video-video dan contoh pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi untuk teknologi informasi, kalau gurunya mau belajar, sebetulnya sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi sudah ada fasilitas itu, Fasilitas sudah lengkap. tinggal Eksekusi. keinginan eksekusi Orangnya aja ya. lagi, ya. Itu mau atau tidak gitu Pak ya. Benar sekali. Ya, Pak Suryansa ada menambahkan Pak? Ya, Ini. baik, terima kasih. Jadi terkait kebijakan untuk mutu pendidikan di Kabupaten Banjar ya, kita komitmen sekali untuk pembentukan Kombel ini. Jadi istilahnya komunitas belajar di satuan pendidikan. Jadi target kita di tahun ini, komunitas belajar ini aktivasinya bisa mencapai 100% lah. Kita Aktivasi itu dorong. maksudnya untuk akun Aktif, belajar. harus aktif enggak? Oh, Ini bukan ya? khusus Kombelnya, komunitas belajar. Komunitas belajar. Ya, jadi Komunitas belajar ini dibuat oleh satuan pendidikan. Satuan Memang pendidikan. ada terpisah dengan KKG. Kalau KKG tadi kan apa yang dijelaskan Pak Kabit itu lintas beberapa sekolah. Jadi kalau dalam satu sekolah itu di namanya satuan kan pendidikan itu ya. Itu yang dibentuk dalam rangka belajar bersama gitu ya. Jadi kita berharap nanti di sekolah-sekolah itu ketika Kombel ini terbentuk bisa terlaksana dengan baik, dan kita akan pantau. Ini lagi kami siapkan untuk POM-nya ya. Jadi ada Google POM-nya untuk nanti ada laporan komunitas belajar. Jadi setiap aktivitas di komunitas belajar di satuan pendidikan dia harus melaporkan aktivitasnya. Karena kita kan
sadar ya jam kerja kita sampai jam 3 misalnya. Lalu jeda antara anak pulang tuh kan ada jeda waktu. Nah, kesempatan itulah yang harus digunakan guru-guru Iya. kita bersama kepala sekolah untuk berdiskusi. Misalnya di SD misalnya gitu Pak ya, Iya, di jam betul. 1 selesai Pak ya kalau di SD ya. Selesai. Nah, Di 2 jam ini digunakan 2 jam untuk ini apa gitu ya? iya, Nah, di itulah komunitas yang kita- belajar tadi. Itu yang kita dorong dan kita manfaatkan, dan kita akan kawal itu untuk komunitas belajar. Selain dari target juga prestasi ya. Prestasi kita di tahun 2022 ya alhamdulillah kita termasuk aktivasi akun ID belajar juga terbaik 2 se-Indonesia. Melaku kapten kita. Kemudian kita juga ada punya terbaik dalam pengelolaan PSP ya, program sekolah penggerak, karena kita lumayan banyak di Kabupaten Banjar. Kemudian kita juga termasuk EKM terbanyak ya, ketika tahun 2022 diluncurkan EKM Mandiri, dan alhamdulillah kita lumayan besar gitu ya, jadi dapat penghargaan dari BPMP kemarin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tahun ini alhamdulillah sesuai dengan target. Kalau hari ini sudah mulai terpenuhi target kita di sementara posisi puncak terbanyak pertama di Kalimantan Selatan untuk yang mendaftar EKM Mandiri. Tapi jumlah sekolah di Kabupaten Banjar kan lumayan banyak gitu Pak ya. Betul. Ini PR Paling besar. banyak kah atau seperti apa dibandingkan dengan Iya. Kalau SD itu 372 sekolah, 372. SMP sekitar 75-an. PAUD juga banyak yang 400-an. Jadi saking banyak dan luasnya wilayah Kabupaten Banjar, mudah-mudahan ya kita belum lagi tidak sendiri ya. kondisi geografis. Iya, betul. Kabupaten Banjar ini kan sebutlah yang di Paramasan kan masih Kabupaten Banjar Iya, ya. betul. Perbatasan Saya dengan pernah Tanah dengar Bumbu. kawan-kawan yang bertugas di sana itu Iya, betapa betul. susahnya akses ke sana, kemudian akses internet juga. Kita jemput bola Pak. Jadi program ini tidak semata-mata hanya dengan sekedar edaran surat-surat dari dinas pendidikan, tetapi kita alhamdulillah kita punya tim yang siap turun ke lapangan, turun gunung malah, karena wilayah Kabupaten Banjar ini kan ada daerah lautan, ada daerah gunung gitu. Iya betul. Jadi ada tim-tim kita yang kita guru-guru hebat yang kita siapkan di Kabupaten Banjar ini. Jadi semacam Dan task termasuk force-nya gitu Pak ya. Iya. Satgas. Satgas Gitu ya, kita Satgas. siap memberikan informasi, termasuk aktivasi akun ID belajar. Nah, ada kawan-kawan guru kita yang terkendala misalnya, Pak nih kami sudah lupa passwordnya. Nah, kami melalui tim kokapten kita, kokapten ID belajar, kita siap membantu itu. Jadi kemarin cerita sedikit ya. Ya, Jadi pada banyak juga gak saat- masalah Pak. Iya. Banyak gak apa-apa juga. Pada saat mendaftar EKM begitu surat dari kepala dinas disampaikan ke Korwil di satuan pendidikan, mereka juga banyak yang kebingungan ya, karena memang kepala sekolahnya banyak yang baru saat itu. Jadi alhamdulillah gayung bersambut ya, kepala dinas sekali lagi beliau sangat konsen dalam rangka perubahan pendidikan di Kabupaten Banjar melalui kurikulum Merdeka. Maka begitu disampaikan surat ini ke Korwil dan satuan pendidikan, kawan-kawan melalui kelompok kerja kepala sekolah bersama operator langsung menjadi satu dan langsung kita bimbing di situ. Jadi alhamdulillah sekali pertemuan itu sudah 60-70% sekolah langsung bisa mendaftar EKM. Ini langkah-langkah yang kita lakukan. Yang ini kita hadapi adalah aktivasi PMM-nya. Jadi kita akan siap juga turun dalam rangka membantu kawan-kawan kita untuk bisa masuk ke PMM lebih jauh lagi. Wow, harus nih kabupaten kota yang lain kalau merasa ketinggalan harus belajar dari Kabupaten Banjar ini kan. Jemput bola kita. Ya, melihat apalagi Kabupaten Banjar ada tantangan tadi kondisi geografis juga. Betul. Ya. Jadi bisa nih dicontoh gitu ya. Siap. Mungkin kawan-kawan Kabupaten Kota ingin konsul juga bisa nih Pak ya, studi tiru siap. Kabupaten Banjar. Siap. Maka ya Pak, akhirnya muncul gitu ya komunitas-komunitas belajar tadi, bagaimana upaya percepatan implementasi kurikulum Merdeka juga tadi ya. Banyak target-target yang ini Pak ya, yang betul, harus dipenuhi ya. Iya, Ya. betul. Baik Pak Kabid, kalaupun misalnya ini sampai harus jemput bola, berarti ada sebelumnya mungkin gitu ya hasil evaluasi. Ini harus jemput bola nih, karena ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lewati. Kalau tadi ada beberapa daerah yang mungkin masih terkendala. Untuk jaringan internet sendiri, apakah ada masih Kabupaten Banjar yang blank spot atau ini? Ada banyak. Kalau jaringan masih banyak yang sekitar sepertiga lah yang masih jaringan itu masih belum, internetnya belum ini, belum stabil lah istilahnya, seperti Paramasan atas juga Kan apalagi jadi bisa masalah kan Pak, AN kan
internet ya. Iya, Iya. asesmen nasional. Asesmen nasional kan internet. Iya, Jadi bagaimana mengatasinya ini? mungkin dari Ya. Pak Haji yang Oke. terkait asesmen. Baik terkait penyelenggaraan asesmen nasional berbasis komputer atau ANPK, kami di tahun 2021 ya, 2022 kemarin di 2021 begitu diluncurkan, capaian kita sudah di atas 90%. Nah, di tahun 2022 kita malah target 100%. 100%. Jadi maksudnya capaiannya seperti semua satuan pendidikan mengikuti program itu. Walaupun numpang Itu atau apa betul. gitu Pak ya. Jadi strategi kita selain blank spot tadi juga adalah menumpang. Jadi pengalaman teman-teman, dan kita turun gunung juga, kita sampai ke Peramasan. Bukan naik gunung, Pak? Ya, naik gunung Naik ya. gunung ya. Naik gunung kita sama Pak Kabit. Pak Kabit ikut naik gunung juga Pak. Berdua. Iya, Wah, kami berdua. sama-sama nginap di Oh jadi kandangan, ini Pak. pasangan gitu ya. Iya. Nginap Kami di kandangan, jadi nginap di sana, kita harus naik ke lewat Peramasan. kandang? Iya, Harus lewat karena kandang. Kandangan dulu Pak. karena harus memantau pelaksanaan NPK di sana, asesmen, dan itu dari alhamdulillah, Kabupaten Banjar ke Ya, kandangan ke dulu, Baru baru Peramasan. naik ke. naik. Iya. Iya, kalau kita pagi berangkat sampai sana kan mungkin udah pulang Terlambat kan kalau anaknya. kita. Oh. Jadi harus nginap dulu, nginap di kandangan. Alhamdulillah di sana justru kawan-kawan di daerah-daerah itu termotivasi karena hasil Ya harus asesmen dong ya, nasional itu, soalnya ya pejabatnya yang naik gunung gitu kan, bukan turun gunung sih, naik Iya, gunung naik gitu ya. gunung. Iya, semua kabit SMP juga ya, jadi kita pantau di daerah-daerah pinggir itu. Selain memberikan motivasi sebetulnya, jadi teman-teman kita yang kita lakukan monitoring dan evaluasi di daerah-daerah itu menjadi motivasi kawan-kawan. Mereka yang di pinggiran pun, Pak, kami merasa bangga bisa diperhatikan gitu. Oh ya, iya, itu motivasinya. itu mereka Selain menyemangati juga, kawan-kawan iya, gitu ya. kita Jarang-jarang melengkapi. nih pejabat jenguk ke tempat kami. Kalau yang maksudnya yang di perairan itu yang di pesisir ya, yang Ada di di daerah daerah Alu-Alu gitu ya. Alu-alu. Iya. Daerah Alu-Alu masih itu. Aranio juga. Ya, Aranio juga hampir terputus. Aranio itu kan artinya ada sekolah tidak Pak nyebrang Riam ada. itu? Kami Banyak kemarin juga ya. ke sana monitoring. SD biasanya Pak ya, banyak tuh SD ya. ada banyak. SMP ada satu di sana. Wow, Di Aranio. luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tidak apa ya, pencapaian di Sedik Banjar ini tidak hanya dilihat dari prestasi yang diraih, tapi bagaimana perjuangannya. Perjuangan, Iya. Saya dengar tadi kan Pak Kabit naik gunung juga Naik Pak ya. gunung. Tapi Pak Kabit memang biasa naik gunung Pak. Sering. Jadi tidak masalah Pak ya. Tidak masalah. Motivasinya apa sih Pak? Yang harus, kalau tadi kan untuk menyemangati kata Iya, Pak betul. Suliansyah, Pak Kabit. Iya, kalau kita nih sebagai yang muslim kan kita memang karena wilayah kita nih memang luas, jadi ada tergerak hati kita, nurani kita untuk pendidikan itu agar maju lah. Jadi kalau yang jauh-jauh ini tidak kita perhatikan, seperti di Indonesia kan biasanya Papua kan yang Iya. Pak Jokowi itu sering bantu Indonesia kan. Timur. Nah, Ah. kalau kita ya Peramasan sering lah. Makanya dalam beberapa bulan tuh sering kita Peramasan, Telaga Untung sering kami kunjungi. Telaga Untung itu daerah Kabupaten Banjar juga. Kabupaten Cuma Banjar dekat di- rantau itu sudah Batasan Tapin. perbatasan Pantau. dengan Tapin. Itu dua yang paling dan itu jauh. mudah aksesnya ke sana. Ya, lumayan. Lumayan, artinya lumayan itu lumayan mudah atau jauh juga. Jauh akses jalannya? Susah juga Susah karena rusak juga, batu Pak. bara sekarang yang Oh iya. rusaknya itu. Banyak. Iya. Tapi tidak sampai naik trail atau apa Pak? Oh, enggak, Terus sampai. masih Baik, Kalau ke bisa. Peramasan Cukup aja. masih bisa jalan. masih bisa. Kalau dulu mungkin tidak bisa Pak ya, harus trail. Iya. Tapi tidak musim hujan mungkin mudah Pak ya. Nah, itu kendalanya. Kalau musim hujan kita bisa nginap di Berat sana. tahu. Bisa amblas. Kita cerita yang senang-senang aja Pak. Itu Iya, yang senang-senang betul, aja. Tapi luar biasa perjuangan Bapak berdua. Iya, Bagaimana siap. tadi juga memperhatikan kawan-kawan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah-daerah. Itu masuk 3T tidak Pak ya? 3T betul. Ada beberapa 3T. Di Jadi daerah Alu-Alu juga ada di Simpang Ampat juga ada. Telaga Buntung tadi ya. Jadi Telaga Buntung itu pemekaran kecamatan dari Simpang Ampat, kemudian ada Telaga Buntung. Ada 5 SD di sana dan 2 yang termasuk daerah 3T. Nah, kalau dihubungkan dengan penerapan TIK misalnya Pak di daerah sana, saya pernah bertemu dengan kebetulan beliau kabarnya warga lokal yang menjadi guru di sekolah dasar di Paramasan. Saya lupa nama beliau. Kalau beliau jadi kepala sekolah juga sih beliau. Saya lupa namanya. Tapi beliau ketika saya lupa tahun 2000 berapa begitu, 2014an ketika awal-awal kurikulum 2013, ketika beliau datang setelah pelatihan bersama LPMP saat itu di Wisma Sultan Sulaiman, betul ya, Wisma Sultan Betul, Sulaiman betul, Kabupaten iya. Banjar. Semangat beliau membeli laptop.
Artinya bagaimana ketika ada sebutlah dalam kondisi keterbatasan itu beliau bersemangat untuk membeli perangkat teknologi. Nah, ini kan menjadi apa ya? Cerminan bagaimana semangat guru-guru itu sebenarnya ada. Nah, ini Pak bagaimana Pak? Ini Pak Kabid atau Pak Suryansah Pak Kabid ini? dulu Kak. Menye- Oke, terima kasih. Jadi begini, motivasi yang terus kita bangun kepada kawan-kawan guru, dan pada prinsipnya adalah satu motivasi, kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah maka siap-siap akan dimakan oleh perubahan itu sendiri. Dan tantangan itu tidak kita harus menjadi takut gitu ya. Ini tantangan ini harus dijawab, termasuk beberapa kebijakan pendidikan menurut kami di secara nasional ya begitu dinamis dan cepat sekali perubahan, dan kita harus ikuti itu semua. Nah, ini motivasi itu yang pertama adalah kita terus memberikan motivasi dan dorongan kepada kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan kita juga selain motivasi untuk melakukan perubahan, karena sekarang kan jaring sudah beda ya zamannya ya. Iya, Jadi betul. memang harus bisa memanfaatkan TIK. Dan sebetulnya 80% guru-guru muda kita, bahkan mungkin 90% guru-guru muda kita sudah menguasai IT semua. Jadi Kabupaten Banjar, termasuk juga kita baru-baru tadi melaksanakan pelatihan digitalisasi pembelajaran. Itu langsung dari Google yang datang dari Jakarta, langsung kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Dan kita bidang SD dan SMP itu menyediakan anggaran untuk itu, untuk melatih guru-guru kita lagi untuk lebih Itu terampil. kerjasama dengan Google. Jakarta. Kebetulan Google ini komunikasi yang enten dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Jadi beliau mau justru menawarkan diri, silahkan kami siap melatih guru-guru Kabupaten Banjar langsung dari Google. Ini luar biasa. Jadi nanti akan berlanjut, ada jadi master Google. Insya Allah di Kabupaten Banjar juga sudah ada beberapa yang punya sertifikat master. Nanti ke depan semakin banyak guru-guru di Kabupaten Banjar yang punya sertifikat sebagai master Google gitu. Jadi lebih menguasai IT, kemudian memanfaatkannya, itu yang penting. Jadi jangan sampai alergi Pak ya, Iya, mengindahkan teknologi Pak Kabid ya. Benar sekali. Harus guru-gurunya harus Iya, Harus- karena harus maju sekarang. Digitalisasi sudah. harus digital, serba digital. Iya. Betul. Tapi ada tidak Pak? Saya tidak tahu persentase guru-guru senior misalnya di Kabupaten Banjar apakah masih banyak, paling tidak yang di lahir tahun 65 mungkin masih ngajar nih ya. Masih ada. Nah, ini bagaimana Pak Kabid nih Iya, yang senior-senior nih? Memang 2 tahun kita akui terakhir. itu kalau guru-guru yang senior itu memang mereka untuk IT ini masih kurang lah istilahnya. Cuma yang muda-muda ini luar biasa, yang pengangkatan yang baru ini pintar-pintar rata-rata diakui. Kepala sekolah sendiri ngakui, karena memang dari penerimaan dari Pak Jokowi ini kan murni, kan nggak ada macam-macam, nggak bisa macam-macam istilahnya, bujur-bujur yang pintar yang lulus itu. Jadi sekolah tuh terbantu kalau yang guru-guru yang baru itu rata-rata IT-nya dan lain sebagainya, rata-rata jadi di sekolah itu jadi pembaharu lah istilahnya, membantu sekali ke sekolah. Itu biasanya yang juga kita mengharapkan nih guru-guru senior ini jangan vakum lah istilahnya, mau belajar dengan meskipun sudah beberapa tahun lagi kan, paling tidak mau beli laptop lah. Iya. Karena arahan Ibu Kepala Dinas juga kemarin, tunjangan jabatan itu, tunjangan sertifikasi itu bukan untuk membeli mobil, kendaraan atau alat-alat lain untuk yang kesenangan, tapi untuk Konsumtif begitu ya. untuk memajukan ilmu kita juga, seperti laptop kan. Itu harapan Ibu Kepala Dinas kemarin. Jadi Kuliah S2 gitu ya. Nah, ya semacam itu. Meningkatkan kualitas. Itu. Nah, ini kan kalau ada sisanya nah baru begitu Pak ya. Nah, Beli iya. mobil berapa buah begitu ya. Tapi itu memang salah satu bentuk atau hal yang memang harus dilakukan oleh para guru, menjadi pembaharu begitu ya. Iya. Dan tetap terus mengembangkan kompetensi yang ada, karena kan zaman ini akan selalu berubah gitu ya Pak ya. Iya. Tidak bisa gaya mengajar yang dulu diajarkan Iya. di saat ini, karena kita lihat bagaimana kemudian para siswa itu bahkan kadang lebih cakap dalam Iya, teknologi. benar. Iya, termasuk juga tadi Mas kita boleh tambahkan gitu ya. Terkait ada guru-guru pelatihan kita tadi yang bekerja sama dengan Google. Sekolah-sekolah kita di Kabupaten Banjar itu ada 130-an sudah yang mendapatkan bantuan Chromebook ya. Nah, jadi kalau ada asumsi bahwa Chromebook hanya digunakan pada saat asesmen nasional, hari ini sudah kita gerakan bahwa Chromebook itu tidak hanya dimanfaatkan pada saat asesmen nasional, tapi dimanfaatkan sebagai pembelajaran, dan itu hasil dari pelatihan bersama Google kemarin. Termasuk juga kita dibantu oleh
ada yang namanya MGMP TIK. Nah, mereka ini yang kita minta di jadwal turun ke sekolah-sekolah membantu bahwa Chromebook itu dimanfaatkan bersama siswa untuk pembelajaran. MGMP TIK ini kan milik SMP ya? Iya, betul. Tapi dia punya ada tim, kita dari SD yang minta sebetulnya. Jadi mereka berbagi praktek baik terhadap program TIK di sekolah-sekolah. Jadi alhamdulillah ini insya Allah target kita di 2023 ini semua sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook itu sudah menjadi bahan media pembelajaran bagi siswa. Jadi tidak hanya sebagai digunakan untuk asesmen nasional, tetapi pada saat pembelajaran siswa-siswa sudah terampil mereka menggunakan Chromebook dalam mengakses beberapa kegiatan pembelajaran di situ. Ini yang sudah kita uji coba, ada SDN Jawa 1 kemarin yang sudah akses, mencoba para siswanya sudah terampil. Anak-anak sekarang kan lebih cepat bisa ya dibandingkan kita dulu. Itu dalam gitu bentuk ya. apa, Pak? Pembelajaran. Learning begitu ya? Iya, betul. LMS seperti itu Iya, betul. dimasukkan di Chromebook Di itu. Chromebook Sananggi. Jadi anak-anak kita termasuk juga buka-buka di apa namanya, di Google gitu ya. Jadi ada semua pembelajaran kan ada di situ. Intinya tuh Anak-anak kita memaksimalkan Chromebook itu bantuan dari dinas pendidikan. ada APBN, APBD. Itu. Jadi ada DAK begitu dan Ada APBD juga. APBD. Iya, Artinya alhamdulillah. Pak Kasih dan Pak Kabid ya, tidak hanya sumber daya manusianya saja yang diberikan upaya untuk peningkatan kapasitas mereka, tapi bagaimana yang lebih penting adalah penyiapan sarana prasarana. Betul. Iya, Walaupun di tengah keterbatasan anggaran yang ada begitu Iya, kan. betul Nah, sekali. dan itu memang diharapkan sekolah sih, Pak, gitu kan. Kalau memaksimalkan biaya Iya. operasional, bantuan operasional satuan pendidikan kan Iya. BOSP tidak cukup gitu ya. Iya, Betul, benar. betul. Ini jadi keluhan juga kadang nih, Pak. Yang penting ini anti satuan pendidikan itu harus objektif lah dalam membuat laporan di Dapodik. Jadi di Dapodik itu datanya harus betul sesuai data real di lapangan. Jangan sampai di Dapodik itu tidak punya tapi disampaikan punya laptop misalnya, maka akan susah untuk bisa mendapatkan bantuan. Kalau tidak punya Ya. tapi punya bagaimana, Pak? Enggak, Supaya pokoknya dapat lagi gitu. harus jujur aja. Harus jujur aja. Jujur aja. Karena ada verifikasi juga kan, Pak. Ada. Kan ketahuan betul. kalau sudah punya dapat lagi nggak jadi biasanya. Ya, kita Itu sarankan di verifikasi, Dapodiknya. Jadi, Bagus sih. jadi memang apa ya? Salutnya saya adalah Kabupaten Banjar ini selain sumber daya manusianya, tapi sarana prasarana juga didukung, walaupun tidak semua dapat kan, Pak? Iya, Tidak betul. semua dapat, ada prioritas. Akan bertahap insya Allah. Salah Mudah-mudahan Di tahun kita dapat 2023 ini ada anggaran Tetap lagi? masih ada. ada dari pusat ada, dari daerah ada juga. Cuma secara bertahap lah kita. Tidak semuanya, Pak Kabit ya Tidak bisa semuanya, ini. ya. Jadi yang lain sabar dulu gitu, Iya. Pak Kabit ya. Iya, Nah. memang prioritas itu murid 100, kemudian jaringan. Tapi mudah-mudahan nanti Kabupaten Banjar semua desa di pelosok-pelosok tuh jaringan sudah bisa tercover ya, jaringan internetnya. Ya, terutama ini ya untuk bagaimana mereka mengakses pendidikan, karena sepertinya Betul. pendidikannya akan lebih banyak juga, kemungkinan akan secara online juga lebih yang betul. pasti untuk menggali informasi yang baik gitu, Pak ya, bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, selain memang hal-hal seperti itu dilakukan, penyiapan sarana prasarana begitu ya, kemudian sumber daya manusianya ini ditingkatkan, tentu yang salah satu yang mendukung adalah regulasi-regulasi yang mungkin dianggap itu sebagai payung hukum dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, karena banyak juga mungkin sekolah yang merasa terkekang dengan aturan seperti ini tapi tidak bisa maksimal melakukannya. Ini Pak Kabid atau Pak Kasih nih? Pak Kabid dulu Ya, sih, Pak. ya. Bagaimana, Pak? Supaya mereka lebih nyaman itu bergerak di lapangan gitu, Pak. Memang regulasi kita memang cukup lengkap dari kementerian ini. Jadi sekolah-sekolah ini kebanyakan konsultasi juga sama dinas pendidikan terkait dengan aturan-aturan yang sebenarnya bagaimana ini biasanya kan gitu. Cuma kita dari dinas pendidikan juga tidak terlalu memaksakan betul. Kita secara bertahap juga melakukan pembinaan. Namun sekarang ini kita dari dinas pendidikan juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi kemarin itu Ibu Kadis memberikan tunjangan untuk para kepala sekolah untuk yang tahun 2023 sebesar 1 juta. Kemudian untuk korwil ada 17 korwil
itu sekitar 1.250.000 itu per bulan itu. Itu Korwil itu pengawas Pak ya? Dari Koordinator. pengawas diangkat jadi salah satu dia Kayak kepala dari pengawas dari satu kecamatan. koordinator pengawas Ya, seperti Iya, itu ya. ada satu kecamatan dia. Jadi kepalanya dia. 1.250. Iya, itu. Mudah-mudahan nanti susul gurunya juga nanti Iya. nambah gitu Itu ya. masih belum Ini masih digodok Pak ya. Iya. Masih diperjuangkan. Karena tingkat kenapa saya singgung regulasi kan tingkat kesejahteraan itu juga sangat mendukung Betul. Iya. semangat kerja kawan-kawan gitu ya. Baik, kita tadi bicara kita masalah IKM nih Pak, dikit saja. Karena kita waktu kita terbatas. IKM targetnya seperti apa, implementasinya seperti apa, kendalanya seperti apa, dan upaya mengatasinya seperti apa. Nah, Ya. jadi IKM ini. Baik, yang pertama sampai hari ini di dashboard kita jumlah yang mendaftar EKM Mandiri di tahun 2003 ini capainya 723. Mm-mm. Kita di atas kabupaten kota yang lain, di samping sekolah kita yang luas dan banyak gitu ya. Jadi itu pertama target dan alhamdulillah itu menurut kami sudah tercapai, tapi mudah-mudahan nanti di detik-detik terakhir tanggal 14 itu tidak tersusul oleh kabupaten kota yang lain. Itu yang pertama, menjadi motivasi kita juga. Yang kedua, bukan tidak ada masalah ya, jadi ada kendala kita terutama memberikan motivasi kepada guru-guru kita. Jangan sampai mereka seolah sudah berada di zona nyaman gitu ya, tidak melakukan perubahan. Dan ini pendekatan memang sekali lagi karena kita jemput bola dan turun gunung gitu ya. Nah, jadi kendala yang Turun gunung, naik gunung. Ya, naik turun gunung. Kemudian ada yang sampai, Pak, saya ini lupa passwordnya gitu ya. Ada juga yang, Pak, akunnya lupa. Jadi kalau sampai akun lupa, itu apalagi passwordnya gitu ya. Ya ini yang kita bantu. Jadi rata-rata sih teman-teman ini semangatnya yang luar biasa untuk mendaftar, dan sering juga konsultasi kita. Kadang-kadang siang, malam selalu kita layani. Dan kita jembatani ketika mereka tidak bisa mereset. Gimana nih mereset nih akun lupa, misalnya passwordnya. Itu kita bantu, Pak. Jadi sampai hari ini kawan-kawan, target sekali lagi mudah-mudahan terpenuhi, target kita bisa capaiannya. Sebetulnya sih tahun ini 100% gitu ya. Tapi hari ini sudah berada di puncak, sudah syukuran, mudah-mudahan tidak Di puncak tertinggi, tapi bisa ya. bisa turun. Masih ada harapan Di detik-detik Kalau terakhir. kami tidak waspada, Pak, itu kayak Ya, Karena ada reward Pak ya, dan reward itu Betul. sebenarnya sebagai penyemangat, motivasi untuk mendapatkan yang terbaik tentunya. Iya. Tapi bukan berarti kompetisi yang harus jor-joran begitu Pak ya. enggak. Yang penting penyemangat untuk melakukan yang terbaik, terutama untuk pendidikan di Kabupaten Banjar ya. Baik, terakhir saya ke Pak Kabid Pak. Pak Kabid, himbauan nih Pak, bukan hanya untuk guru-guru di Kabupaten Banjar, tapi bagi tenaga pendidikan, guru-guru untuk peningkatan kompetensi mereka terutama di bidang TIK. Silakan Pak. Oh iya, kepada guru-guru di zaman transformasi zaman digitalisasi ini, kami bisa mengharapkan sekali jangan cuma apa adanya, artinya kita harus belajar terus, dan intinya belajar. Dan juga uang sertifikasi jangan digunakan untuk konsumsi, tapi gunakanlah untuk yang bisa menambah, baik itu beli laptop ataupun kursus-kursus dan lain sebagainya, untuk peningkatan teknologi lah. Kalau perlu beli HP yang canggih supaya bisa mudah belajar lah, itu harapan kita. Mungkin itu. Dan sumber belajar di HP juga banyak Pak ya, Banyak. bisa dicari di YouTube atau Iya. akses media platform yang mudah betul. dan tidak berbayar. Betul. Nah, apalagi nih PMM-nya juga Pak ya. Iya. Ih, kami target lagi nih. PMM-nya nih. Banyak yang belum buka masih. Nah, ini harus Kejar nih ya. terus ini. Target kita insyaallah. Tapi apa yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan nantinya ketika nanti sudah tayang bisa menginspirasi kawan-kawan, bisa menjadi informasi yang baik termasuk bagi dinas kabupaten kota yang ingin belajar ke Siap. Kabupaten Banjar, termasuk kami mungkin atau saya nanti akan jalan-jalan ke distrik Kabupaten Banjar. Oke, Saya siap, cari Pak Pak Hadi. Suryansa atau Pak Salahuddin. Siap. Alhamdulillah bisa kenal Pak Hadi. Bersilaturahmi gitu ya Pak, Iya, belajar siap, nanti siap, dari Kabupaten Banjar. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Salahuddin, Pak sama-sama. Suryansa. Sama-sama. Dari Martapura hadir di sini, dan alhamdulillah walaupun waktu terbatas banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Semoga nanti yang kita bicarakan Pak bermanfaat bagi orang banyak begitu Pak ya. Praktek baik itu. Iya. Sehat selalu Pak Salahuddin. Amin. Pak Suryansa, salam Siap. untuk Ibu Kadis. Siap. Waalaikumsalam nanti. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat BTKP, demikian perbincangan saya bersama tim gitu ya, saya sebut karena 2 orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Pak Suryansa dan Pak Salahuddin, dan semoga apa yang kami bincangkan tadi ini bermanfaat dan memberikan informasi yang baik untuk sahabat-sahabat BTK semua di Bidik Bincang Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah.